tidak memperkeruh suasana. Apa namanya, gue lupa matiin gift lagi. Jangan ada yang nge-gift, gue suka lupa. Sampai mana sih tadi? Suasana. Suasana apa? Pengacara. Oh ya, kalau memang dia lawyer yang baik ya, yang bener ya, dia pasti tidak akan memperkeruh suasana bla 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 segala macem. Gue yakin 1000% ya. Kalau memang misalnya dia tidak bersalah ya, dia merasa yang diomongin orang itu hoax ya, dia nggak usah tuh konsul sama lawyer. Pasti dia akan langsung ke kantor polisi bikin laporan. Kenapa dia konsul sama lawyer? Karena apa? Dia ingin melihat peluang dia untuk dilaporkan balik itu ada apa enggak. Iris kuping gue, iris kuping paras kalau gue bohong. Beneran. Pasti dia konsul, dia itu berpeluang untuk bisa dilaporkan balik apa enggak gitu. Mi ceritain dong si Sean sama si Loli. Si Sean kan anaknya Ola Ramlan kan ini kalem ya. Orangnya kalem, nggak neko-neko. Ya sewajar seumurnya gitu kan ya, masih 16 tahun. Kalau gini deh, gue analogikan sebagai koala deh ya. Lu kalau ngeliat koala begini masih lucu lah ya. Sama lu bandingin koala yang begini. Anaknya Ola Ramlan mau disekop mulu, mau dikokop mulu, apa nggak takut orang? Orangnya kalem, nggak neko-neko. Ya sewajar seumurnya gitu kan ya, masih 16 tahun. Kalau gini deh, gue analogikan sebagai koala deh ya. Lu kalau ngeliat koala begini masih lucu lah ya. Sama lu bandingin koala yang begini. Anaknya Ola Ramlan mau disekop mulu, mau dikokop mulu, apa nggak takut orang? Coba lu bayangin. Terus banyak yang bilang, kok ya lo ini sih yang repot. Nih istilahnya nih ya, lu misalnya nih ya, lu RT. Gue bukan RT sih, anjing gue apa ya? Gue bukan RT sih ya. Misalnya nih ada warga, lu lapor, si sini juga bukan warga gue. Gimana ya gue analoginya? Udah intinya gini deh. Ketika lu punya kemampuan untuk membantu ya, ketika lu punya kemampuan untuk membantu, ada ability untuk membantu ya. Terus ada orang yang minta bantuan nih sama lu, orangnya tertindas. Lu bantuin nggak? Nggak. Emang lu nya aja kelewatan. Kalau gue mau gue bantuin, selama gue mampu ya. Lu tahu nggak nih yang lu belain si Loli ya? Loli tuh tambah stres loh. Kamu menghancurkan mental dia loh. Lu bayangin tuh keluarga si Cindy ya, sekeluarga diteror sampai ke tetangganya ikut ditempel kertas suruh si Cindy bayar utang, sama di print bukti transfer ke rekeningnya si Cindy sama admin Slow yang mau ngendorse si Loli. Lu bayangin gak hancurnya mental mereka? Satu komplek lo ditempelin lo, sekomplek lo. Ini akun asli Kayolo, terus pada bilang katanya, Mi hati-hati sama keluarga Padel. Kemarin aja Babinsa digebugin. Dia yang mesti hati-hati sama gue, serius. Mau gue serius.
Gue ada nggak kenapa-napa? Itu orangnya Prabowo loh. Apalagi dia Kang parkir. Hah? Sorry nih Padel, gue balikin nih. Lu ngerendahin gue kan? Ku rendahkan kembali kau. Ngapain takut sama si Yolo Ina? Alah, apa sih pada takut? Heh, target gue bukan ditakutin orang ya. Gue juga bukan pocong, bukan kuntilanak ya Padel. Orang gak perlu takut sama gue. Target gue cuma satu, disangein orang ya. Jarang orang bisa sange sama gue. Ngerti lo? Biar kalau gue dikatain ani-ani, itu sinkron sama gue. Tahu nggak? Itu target gue. Ada orang ngeliat gue, wih seksi ya, wih sange deh, wih ini. Target gue bukan ditakutin sama orang, ngerti lo? Nggak perlu orang takut sama gue. Di sini teman-teman gue juga nggak ada yang takut sama gue. Orang kita ngobrol biasa, nggak ada tuh yang kesini mau masuk ke live gue pakai bangle dulu, yasinan dulu, baca ayat kursi dulu. Nggak ada. Target gue bukan ditakutin, makanya lu. Kamu tidur dulu. Kak, jam berapa Tasya sampai? Nggak tahu. Kok pakai koala sih? Daripada pakai kuali hitam. Iya kan ya? Mendingan pakai koala daripada pakai kuali hitam. Nih mau ngobrolin apa lagi? Jadi Padel nggak usah ngerendahin orang, beneran deh. Soalnya takutnya gini, lu ngerendahin orang, malah lu yang rendah. Ih, gue diremehin ini bukan main. Ke anaknya Tio Pak Usadewo. Gue dibilang nggak jelas. Emang baru tahu lu gue nggak jelas. Gue aja nggak tahu di Bali ngapain. Emang gue nggak jelas. Lu baru tahu gue nggak jelas. Nggak PHP live di sini dulu biar aktif semuanya. Lu pegel gue di band mulu. Gue aja kadang-kadang gue ke Jakarta nggak tahu mau ngapain. Gue ke Surabaya nggak tahu gue ngapain. Terus tiba-tiba besok udah di Bali. Itu emang gue nggak jelas, saking nggak jelasnya gue. Baru tahu lo. Mami IG-nya kenapa hilang? Nggak tahu. Gue takutnya gini nih ya. Kan gue seminggu terakhir ini kan gue rutin up si Fadel ya, postingan tentang si Fadel gitu ya. Nah, gue takutnya ini dianggap ya sama Meta sama Instagram. Gue takutnya ini dianggapnya animal abuse. Padahal kagak, demi Allah Instagram, demi Allah Meta, kagak ada gue. Kagak ada, beneran dah. Mi diajak dance sama Padel. Ya elah Padel, lu ajak gue ngedance. Ajak gue mabok dong, ada duit gak? Coba Padel buktiin, tunjukin ke orang Padel. Kalau emang kamu gak salah ya, kamu tunjukin ke orang, bener deh. At least coba tunjukin ke tante. Seenak apa sih kamu? Maksudnya maksudnya kalau memang kamu tidak salah, kamu buktikan kalau kamu nggak salah gitu. Padel bisa-bisanya bilang ngeremehin gue. Lu udah nih orang yang ngeremehin gue jadiin mainan. Padel bener. Dapat mainan baru gue, bener. Udah
bagus lu praktek dukun jadi sai baba, dukun India. Gue sih ya kalau misalnya jadi panitia yang peserta dance itu padel, gue kasih syarat 1 nyisir. Terus cari sponsornya ya, obat pelurus rambut, Makarijo kek, Metrik kek. IG kemana hilang? Sekarang IG gue yang ini nih. Bentar. Sekarang IG saya yang Nih IG gue nih. Seenak itu tante sampai loli klepek-klepek. Nggak percaya gue nggak percaya sebelum gue nyobain langsung. Enggak, maksudnya enggak lah, maksud gue nggak gitu lah. Ada yang ekonomi. Ya Allah, kayak berani aja mau komodo ini. Padel info dukun dong. Kayak mujarab banget dah. Ntar live lagi ya gue ntar live lagi. Tapi gue mau promo 99 nih. Mau dagang parfum gue. Tolong dong bilangin Padel beli parfum gue, bilang deodoran murah tahu. Nih lu kalau nggak percaya lu tanya Adisha Reza ya. Ini gue buka nih ya. Adisha Reza lu tanya ya pada ya, Kak pernah satu event nggak sama Fadel? Itu aja dulu. Lu tanya itu aja dulu. Ya, lu tanya itu dulu ke si Adisha Reza, Kak pernah satu event gak sama Fadel? Kalau dia jawab pernah, pancing. Baunya kayak gimana Kak? Biar dia yang cerita. Ya. Gue rasa si Omen sengaja ngulur waktu biar pas nanti diperiksa ke dokter udah nggak ketahuan Hamidun. Iya, gue mah udah tahu. Ya elah, umur gue 2 kalinya dia. Jangan bego. 2,5 Pak. 2,5 kali umur gue 2,5 kali umurnya dia. Jangan ngakal-ngakalin kita deh, bener. Emang sih gue gak pernah bandel soal aborsi, tapi yang namanya soal bohong ya, kebohongan remaja, gue mah nomor 1. Lah, gue bolos sekolah aja nih, SMA nih. Gue bolos sekolah aja, gue bilang, gojek Til, gue bolos sekolah aja. Pas gue SMA, alasan gue ngantor nenek aborsi, guru gue percaya. Tuh apaan tuh? Guru gue percaya, gue bilang ngantor nenek saya aborsi. Suara saya mana ada? Adel kalau ngegigit bebekas gak sih? Nanya aja. Cobain dong Adel gigit tante. Akun biasa kemana ada? Gue kan gara-gara akun gue hilang, udah gue aktifin aja semuanya. Sialan. Padahal masih loli mah tinggal belajar, tugasnya tinggal napas sama belajar doang, swear. Si loli tuh istilahnya udah mau apa diurusin sama mamanya, dipenuhi, rumah cakep, ada kolam renang. Kata gue mah, ya elah lu ada kolam renang budidaya lele kek, apa kek. Malah pacaran sama lele. Maksud gue, ya Allah, lu udah tugas lu tinggal napas sama belajar, udah. Nangisin postingan loli, dih. Hah? Nangisin postingan nangisin postingan dokter Oki. Nih, gue kasih tahu ya, kemarin itu Niki udah melunak loh, bener, udah melunak. Udah mau tuh kalau misalnya si dokter Oki mau nampung si loli, beneran. Pakai acara apa? Klarifikasi belain keluarga Fadel. Ya.
Aduh, itu istilah luka udah mulai kering ya, dikopek lagi, benanah lagi, benanah lagi. Lu mah ada baik. Kayak lo, aku capek sama kamu, masa aku selalu nungguin live-mu sampai galau aku, ya Allah. Keranjang kuning belum. Gue mau cek stok dulu. Emang bener keluarga Kang Semir minta Alfard? Iya katanya, gila. Kalau kata gue ya, ini sama kayak Faras nih. Faras Saidi, kalian inget Milov dulu itu kan pernah minta bayaran podcast itu Honda Camry. I mean gini, ketika lu mengendarai atau lu pakai barang sesuatu ya, lu harus sesuaikan sama diri lu. Misalnya nih, ini contoh ya, kayak misalnya gue pakai Hermes, orang akan menilai gue walaupun gue pakai Hermes asli, autentik, pasti orang mikirnya itu palsu. Karena apa? Gue belum pantas pakai Hermes, bener dong. Beda kalau misalnya gue pakai Gucci atau LV, masih terjangkau ya kan, masih pantas lah, masih masuk akal lah harganya. Masih orang tuh masih lihat, wih iya kalau LV masih YOLO, masih mampu. Nah kalau misalnya kayak si Faras, si Faras minta Camry, Fadel minta Alphard, maaf nih, mohon maaf, jatuhnya vibesnya bukan kayak pemilik gitu loh. Jatuhnya takutnya dikiranya bukan pemilik gitu. Gerak mulu ya udah. Oh, agak. Serba salah gue. Kupikir gue Frankenstein gitu yang ngomong. Iya, Fadel itu memang butuh nyisir. Iya, gak enak, gak ada emosinya. Kayak supir gitu ya jatuhnya. Gue sih nggak bilang. Gue nggak bilang kalau dia pakai Alphard itu jatuhnya kayak supir, enggak. Cuma vibesnya enggak kayak pemilik. Gue ngomongnya gitu loh. Gue nggak bilang dia kayak supir loh. Salah lagi. Gue nggak bilang kayak supir loh. Ih, kalian tuh suka ngada-ngada deh. Gue bilang vibesnya itu nggak kayak pemilik gitu. Kan bisa aja kayak tamu gitu kan. Misalnya dia lagi diundang apa gitu. Jelek kayak pikiran kalian, bingung gue. Pada jelek kayak pikiran lu, bingung gue. Si Niki tuh tadinya udah melunak, tapi dia udah nggak mau, bener-bener nggak mau. Dia udah sampai rembukin keluarganya loh, gila. Kalau kalian bilang sini kita gak, hancur hatinya asal kalian tahu. Ya, sampai om-omnya sakit hati. Ang. Itu kali ya? Itu bukan? Dia. Itu bukan.